Aku adalah petugas kebersihan malam di sebuah rumah sakit tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Banyak ruangan kosong yang jarang digunakan, dan lorong-lorong panjangnya dipenuhi bayangan suram. Namun, dari semua tempat, ada satu lorong yang selalu kuhindari, lorong 13. Dulu, aku pernah bertanya kepada perawat senior tentang lorong itu, tapi mereka hanya menggeleng, enggan membahasnya. Yang jelas, tidak ada pasien atau dokter yang berani melewatinya. Malam itu, saat aku sedang menyapu dekat ruang UGD, listrik tiba-tiba padam. Rumah sakit menjadi gelap gulita. Biasanya, genset akan langsung menyala. Tapi kali ini tidak. Aku menyalakan senter ponsel dan melihat ke sekeliling. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki menyeret, perlahan, berat. Aku membeku. Langkah itu berasal dari ujung lorong ke-13 dengan napas tertahan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perawat atau pasien yang kebingungan dalam gelap. Tapi saat aku mengarahkan cahaya ke sana, jantungku hampir berhenti. Di ujung lorong, seorang perempuan berbaju pasien rumah sakit berdiri kaku. Rambutnya menutupi wajah dan tubuhnya sedikit bergetar. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Suaraku gemetar. Dia tidak menjawab. Perlahan, dia mengangkat tangannya, menunjuk sesuatu di belakangku. Aku menoleh. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika aku kembali melihat ke arahnya, dia sudah lebih dekat. Hanya berjarak beberapa meter. Aku terlonjak mundur. "Bu!" Tiba-tiba, wajahnya tersentak ke atas, menampakkan mata kosong dan mulut menganga lebar, seakan menjerit tanpa suara. Aku berlari sekencang mungkin, tapi lorong terasa semakin panjang. Langkah menyeret itu kini mengejarku, semakin cepat, semakin dekat. Saat aku hampir mencapai pintu keluar, listrik kembali menyala. Aku menoleh. Lorong itu kosong. Aku terhuyung keluar dan bertemu seorang satpam. Dengan napas tersengal, aku menjelaskan apa yang kulihat. Satpam itu hanya diam, lalu berbisik pelan. "Kamu orang keempat yang melihatnya bulan ini." Dia, pasien yang dulu bunuh diri di lorong ke-13, dan dia selalu mencari teman untuk menemaninya. Sejak malam itu, aku berhenti bekerja di rumah sakit itu. Tapi sesekali, dalam tidurku, aku masih mendengar langkah menyeret itu semakin lama, semakin dekat.